Kami ada terdiri dari 3 orang. Oke, pendahuluan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kita akan masuk pada pendahuluan. Di sini ada 3 poin yang akan dibahas dalam pendahuluan ini. Yang pertama, agama selalu berorientasi pada kebaikan, kebenaran, praktik benar, dan juga mengenai kesetaraan yang menjadi perhatian penting terhadap keharmonisan umat manusia. Isu mengenai kesetaraan gender baik. Isu mengenai kesetaraan gender menjadi hal penting yang dibahas dalam agama, yang dimana dalam agama selalu mendorong agar umatnya dapat memperjuangkan yang namanya kesetaraan. Hal ini tidak lepas dalam praktik kehidupan beragama yang seakan menomorduakan sisi perempuan, yang dimana kebudayaan yang dalam tanda kutip maskulinitas seakan lebih penting dibanding ajaran agama yang lainnya, sehingga keberadaan perempuan dianggap sebagai hanya pelengkap atau sebagai katakanlah nomor 2. Yang berikut, dialog sebagai salah satu wacana transformasi kerap juga menimbulkan permasalahan karena kuatnya identitas agama. Dalam dialog yang terjadi kerap dilupakannya wacana transformasi atau pertukaran nilai. Yang ada hanyalah satu dengan yang lainnya saling mengkritisi, sehingga lupa pada tujuan dari dialog itu sendiri, yakni transformasi. Sehingga dalam dialog ini terciptanya suatu identitas agama. Identitas agama ini juga dapat dikatakan sebagai identitas tunggal, yang mana di dalamnya terdapat pelabelan kelompok-kelompok seperti kelompok tertentu, kelompok Kristen, kelompok Islam, sehingga adanya perbedaan atau pemisahan di antara agama-agama karena label identitas tersebut, identitas tunggal, sehingga melalui pengaruh globalisasi tentunya membawa dampak yang lebih signifikan terhadap dialog sendiri. Dialog antara agama tertahan atau dibatasi pada identitas tunggal. Kita dikatakan bahwa identitas tunggal ini menjadi batasan. Mengapa? Karena di dalam identitas tunggal setiap kelompok hanya mementingkan kelompoknya sendiri, yang di dalamnya orang memberi namanya kelompok Kristen, kelompok Islam, atau kelompok-kelompok lainnya, sehingga kelompok-kelompok tersebut seakan berdiri sendiri. Identitas tunggal ini sangat tidak relevan untuk kehidupan pluralitas. Identitas tunggal ini sangat tidak relevan dengan kehidupan yang sangat beragam atau plural, sehingga identitas tunggal tidak menjadi sarana di dalam dialog yang nantinya akan dibawa terhadap pertukaran atau transformasi, sehingga karena identitas tunggal tidak dapat mencapai yang namanya transformasi, malahan lebih mempersulit relasi di antara agama-agama tersebut. Next slide. Untuk poin selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke transformasi Indonesia. Mungkin tadi kita sudah dengar dari kelompok 11 tentang bagaimana beraplikasi dan mengembangkan gagasan yang ada di dalam Konstitusi Vatikan II. Walaupun dalam pemahaman mereka tidak fokus menganggap bahwa agama-agama lain mempunyai sarana dan keselamatan, tapi mereka tetap terbuka. Di sini bahwa Gereja Katolik ini memang
juga mereka ada yang benar hanya mutlak. Dengan tujuan mereka juga kan sama dengan agama lain, yaitu bahwa mereka ada yang paling benar dan mutlak. Tapi pada Konsili Vatikan II ini tidak hanya menyetujui bahwa agama lain memiliki unsur kebaikan dan kebenaran saja, bahwa memiliki unsur juga ada cara keselamatan. Di sini juga dan sifatnya menyinggung banyak umat Katolik dalam kehidupan dan peran bergantung gereja. Ada juga keyakinan memiliki keyakinan bahwa agama mutlak dapat menghambat dialog dan dengan pihak luar dan membuat umat Kristen tidak memiliki apa-apa untuk dipelajari dari mitra dialog mereka sendiri. Ada juga kritikan mereka terhadap integritas kekristenan yang muncul karena sifatnya menyinggung banyak umat Katolik dalam kehidupan dan berkelanjutan dalam bergereja. Penekanan pada mereka memiliki keyakinan memiliki satu agama yang terdapat menghambat dialog dengan pihak luar yang membuat umat Kristen tidak memiliki apa-apa yang dipelajari dalam mitra dialog mereka. Ada juga beberapa kan teolog Katolik seperti Paul Kenitar dan M. Jago mengusulkan agar teolog Katolik beralih dari kristosentrisme menjadi teosentrisme. Mereka berpendapat bahwa umat Kristen harus mengakui keberadaan total terbuka kepada Allah secara universal dalam pemberian wahyunya, yang secara khususnya itu mengakui integritas di mana proses keselamatan ini dapat dipahami secara setiap tradisi. Ada juga memang usul-usulan dialog global yang lebih terbuka atau inklusif, yang memungkinkan bahwa umat Kristen perlu semakin menyadari bahwa pernyataan dan kebenaran kekristenan tidak mencakup sepenuhnya tentang kebenaran yang mutlak. Karena itu berhubungan dengan pernyataan-pernyataan yang lainnya yang tampak bertentang. Doktrin Kristen tentang Tritunggal membutuhkan ketegasan juga tentang dari agama-agama lain seperti Islam juga. Seperti agama-agama Buddha juga, agama yang lain juga. Yang dimana kalau Islam ini mereka memfokuskan tentang keesaan atau ilahi, sedangkan Buddha itu membutuhkan juga tentang impersonal mereka. Yang dimana pengalaman Kristen ini juga diperlukan Buddha untuk memahami bagaimana kelanjutan mereka dalam keagamaan mereka. Juga pengajaran Kristen tentang perbedaan antara yang maha tinggi itu membutuhkan wawasan juga, yaitu membutuhkan wawasan seperti agama Hindu, yang dimana kebenarannya itu tak ada duanya antara Brahma dan Atman. Di sini juga dialog antara Kristen dengan agama-agama lain itu menunjukkan bahwa agama-agama selalu berinteraksi secara kompetitif antara satu dengan yang lain. Bahwa umat Kristen dapat belajar dari agama-agama yang pada masa lalu, yaitu ada juga beberapa teolog Protestan juga seperti Rudolf Otto atau Stanley Miller juga menyatakan bahwa keduanya memiliki pemikiran sendiri-sendiri, yang dimana Paul Tillich komentar tentang isolasi mereka, bahwa Tillich sendiri melakukan perjalanan yang cukup jauh tentang Buddha, yang mendedikasikan sebagian besar tentang bagaimana hubungan Kristen dengan agama-agama lain. Mungkin lain akan teman-teman. Selanjutnya penjelasan tentang pemahaman dan proses
dan pemikiran keagamaan yang mungkin berbeda dari mereka. Karena itu, poin yang kedua, Jurgen Moltmann memberikan peran yang berharga dengan mengambil langkah maju dengan memanggil untuk dialog dengan agama-agama lain. Nah, jadi para teolog seperti Paul Pintar, dia mengusulkan perubahan atau transformasi pandangan dari fokus pada Kristus atau Kristosentrisme ke fokus kepada Allah atau Theosentrisme untuk lebih menghargai kebenaran dalam agama lain. Jadi di sini menekankan pentingnya umat Kristen berinteraksi dengan perwakilan dari tradisi agama lain untuk memperdalam keagamaan dan mengatasi prasangka atau diskriminasi. Nah, dalam hal ini juga poin yang ketiga, perbincangan yang menggarisbawahi pentingnya dialog antara agama dan perlunya mempertimbangkan keragaman dalam keyakinan. Nah, beberapa teolog juga seperti Hans Kung mengakui bahwa agama lain juga bisa menjadi jalan keselamatan yang sah. Kemudian juga Paul Tillich dan John Hicks, dia juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap pembelajaran dan tradisi agama lain dan menekankan pentingnya keterbukaan terhadap pembelajaran dan tradisi agama lain dan menghindari pandangan yang tertutup untuk membatasi dialog. Kemudian poin yang keempat, dalam percakapan antara agama penting untuk menguraikan dengan jelas pemikiran dan kontribusi individu dari setiap tokoh untuk memperkuat dasar argumen yang telah dijelaskan. Jadi dari pandangan mereka tersebut bahwa kebenaran tidak tergantung pada satu pandangan saja, tetapi melalui dialog yang jujur dan yang terbuka. Nah, namun pendekatan mereka juga mendapatkan kritik dari beberapa teolog Kristen yang khawatir bahwa kalau mengedepankan konsep Tuhan yang lebih luas atau mengurangi pentingnya keyakinan tentang inkarnasi dapat merusak kepercayaan Kristus. Jadi ini merupakan tantangan dalam dialog antara agama. Baik, pada poin pembahasan selanjutnya, dialog antar komunitas agama. Tujuan dari dialog antar agama ialah tercapainya transformasi nilai, di mana adanya pertukaran nilai dan di antara agama tersebut adanya pengenalan satu sama lain, sehingga pengenalan yang diharapkan ini tidak menimbulkan perpecahan atau saling membenci, tetapi adanya rasa penerimaan karena sudah adanya pengenalan terhadap agama yang terjadi melalui dialog. Yang berikut, transformasi kekristenan menjadi penekanan penting untuk menyatakan keselamatan Yesus bagi setiap agama. Transformasi kekristenan yang dimaksud di sini ialah adanya suatu perefleksian bahwa keselamatan dari Yesus ini terbuka untuk semua, sehingga dalam dialog orang Kristen tidak perlu memaksakan agar orang lain juga harus menjadi Kristen, tetapi bagaimana keterbukaan itu datang dan dapat diwujudkan bahwa Yesus juga terbuka kepada sesama, sehingga sebagai orang Kristen juga harus menyatakannya tanpa adanya unsur pemaksaan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh penulis. Selanjutnya dialog antara agama dan kesetaraan gender. Yang pertama itu gender dan dialog antara agama. Poin yang pertama, dialog antara agama menjadi semakin penting dalam merespon dinamika kompleks dari masyarakat yang semakin terhubung. Nah, namun perlu diketahui juga bahwa dialog yang terjadi itu lebih dominasi oleh kaum laki. Jadi perempuan kurang ikut serta dalam dialog ini. Jadi tantangan utama yang dihadapi dalam dialog antara agama itu bagaimana mencapai dialog antara agama yang terbuka, artinya bahwa semua suara perempuan itu didengar dan dihargai dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, poin yang kedua, para ahli feminis telah berperan penting dalam menyoroti ketidaksetaraan gender dalam dialog antara agama dan memunculkan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut. Oke, tidak sedikit. Silakan aksen siasatnya sebelum ditutup. Silakan aksen. Jadi para Aksen benar. Apa sih yang itu?
memberikan kontribusi besar dalam menyuarakan kesenjangan gender ini dengan menawarkan solusi untuk mengatasinya. Jadi mereka menegaskan bahwa perempuan dari berbagai latar belakang agama mereka memiliki peran yang penting untuk memperdalam pemahaman tentang agama lain. Nah, hal ini sudah dijalankan, hal tersebut sudah dijalankan, namun tetap ada ketidakadilan antara kesetaraan gender dan diskriminasi yang harus diperbaiki untuk memastikan keterlibatan yang sama bagi perempuan dalam konteks agama. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gender, orientalisme, dan perbedaan agama. Kita tahu bahwa gender atau permasalahan gender yang saat ini kerap terjadi dari waktu mau dari Orde Lama sampai pada saat ini itu sudah sering terjadi, yaitu kesetaraan yang tidak kesetaraan gender ini sering dipermasalahkan, apalagi dalam agama. Yang sering terjadi itu adanya penindasan terhadap kaum perempuan, terlebih pada pemuka-pemuka agama seperti yang kita lihat pada masa dulu itu kebanyakan itu laki-laki yang paling baik berperan dalam baik itu pemimpin maupun pemuka agama. Oleh karena itu dibutuhkan kesetaraan gender pada masa ini untuk perubahan. Oleh karena itu diperlukan di sini itu orientalisme itu. Orientalisme ini berpengaruh pada perkembangan tentang kesetaraan gender yang pada saat ini juga, yaitu pada bisa kita lihat antara Kristen dengan perempuan Muslim, yang mana tujuan utamanya itu untuk memahami bagaimana penindasan gender ini mempengaruhi identitas dan hak perempuan Muslim yang dapat membebaskan diri dari pengaruh yang ada pada dialog lintas agama dan aktivisme feminis. Dialog Kristen dan Muslim ini melibatkan perempuan dan dalam penafsiran tekstual kitab suci secara isu-isu teologisnya, di mana perempuan dan sarjana dari berbagai tradisi agama bertemu untuk membahas otoritas kitab suci yang dimana menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Orientalisme ini dalam representasinya perempuan Muslim menjadi fokus pembahasan pada saat ini, yaitu peran wanita Muslim di Amerika dalam mengenakan cadar dalam bentuk protes dan identitas dalam menghadapi diskriminasi yang ada terjadi pada di Amerika. Feminis Muslim juga diingatkan bahwa dalam upaya dalam menentang naskah-naskah yang identitas mereka itu memperjuangkan hak-hak perempuan, yang dimana peran dan representasi perempuan itu mencakup peran-peran mereka dalam penafsiran tekstual kitab suci dan isu-isu teologis yang dalam dialog Kristen dan Muslim. Oleh karena itu orientalisme ini merujuk pada pandangan Barat yang stereotip yang biasanya terhadap orang Timur, yaitu terhadap negara-negara Muslim atau perempuan Muslim. Orientalisme ini menciptakan gambaran negatif tentang perempuan Muslim sebagai yang rentan, tidak bahagia atau membutuhkan pertolongan. Orientalisme juga memperkuat gagasan yang superioritas antara Barat dan juga Timur, yang digunakan untuk mengendalikan dan mengelola masyarakat Timur. Orientalisme juga menciptakan narasi kontradiktif tentang perempuan Muslim, antara yang menjadi korban iman yang mereka anggap sebagai anak kronis yang tidak memiliki kebebasan. Perbedaan agama yang terjadi mencakup perbedaan dalam penafsiran teks antara Kristen dan Muslim, khususnya dalam peran perempuan dalam kitab suci itu.
karena itu ketentuan antara gender dan orientasi dan perbedaan agama dalam hal ini menjadi representasi dalam media barat yang dipengaruhi oleh orientalisme ini. Orientalisme ini menciptakan stereotip atau pemikiran negatif tentang perempuan muslim itu kemudian memengaruhi konteks agama dan gender. Oleh karena itu orientalisme ini sangat penting untuk mengatur kesetaraan gender dan perbedaan beragama antara dialog antara agama yang satu dengan agama yang lain agar mendapatkan bagaimana kedudukan oleh perempuan yang ada pada saat ini dalam penindasan. Selanjutnya akan resiprositas dan apropriasi. Ini tentang pemberian dan pengambilan. Jadi yang poin pertama adalah antara agama, jadi ini menyampaikan pemahaman saling dan bersama dalam lintas budaya. Dan di sini salah satu tantangan yang muncul dari dialog ini adalah isu resiprositas dan apropriasi. Di sini poin pertama ini menunjukkan bahwa pentingnya kita melibatkan pandangan gender dalam percakapan antara agama, terutama bagi perempuan muslim. Nah, salah satu tantangan yang muncul dalam dialog ini adalah isu resiprositas dan apropriasi yang dipengaruhi oleh perbedaan kekuasaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, poin yang kedua, seorang ahli etika bernama Isasias mengatakan bahwa harus adanya sikap menghormati dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan individu yang berbeda dengan kita. Itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi dengan memperbaiki cara kita berdialog dengan orang-orang lain atau agama-agama lain, itu merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa semua orang itu diperlakukan sama dan tidak ada yang menguasai dialog tersebut atau yang lebih dominan, sehingga semua pendapat bisa didengar dengan adil. Artinya penting untuk menghargai dan mendengarkan semua pandangan yang ada saat kita bicara dengan orang-orang dari agama yang berbeda. Kemudian poin ketiga, dalam mencari jalan dialog dalam konteks global, penting untuk menghargai dan memahami kompleksitas hubungan antara agama dan budaya. Di sini termasuk mempertimbangkan dalam hal ini adalah pemahaman tentang pandangan perempuan dalam agama-agama tersebut. Artinya harus adanya sikap hormat atau keterlibatan aktif dalam dialog dan kejujuran yang menjadi dasar dalam berinteraksi dengan individu dari latar belakang keagamaan yang berbeda. Jadi hal ini menekankan harus adanya sikap menghormati keragaman budaya dan juga menilai dan juga kritis dalam menilai teks keagamaan dan mengakui peran perempuan dari berbagai latar belakang untuk memperluas pemahaman kita. Kemudian poin yang keempat, minat orang mengikuti terhadap spiritualitas pribumi seringkali dipengaruhi oleh stereotip yang terbentuk dalam budaya barat. Nah, seperti anggapan bahwa spiritualitas pribumi lebih terhubung dengan alam dan keberadaan. Namun dalam interaksi dengan masyarakat pribumi ada tiga pola pikir yang sering muncul. Yang pertama itu penyangkalan akan keberadaan mereka, kedua sindrom ingin menjadi dominan, dan ketiga rasa bersalah yang mencari penebusan. Nah, di sini tokoh Andrea menekankan bahwa penggunaan ritual pribumi tanpa menghormati budaya asli adalah bentuk rasisme yang sangat berbahaya. Jadi penting untuk membangun dialog yang berkelanjutan dan menghormati budaya asli dan mencari pemahaman lintas budaya yang lebih luas di dalam era globalisasi. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya pada
identitas ganda dan hibriditas. Pertama, manusia tidak lepas dari perbedaan dan hidup di tengah perbedaan. Perbedaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manusia itu sendiri. Mengapa? Karena manusia pada dasarnya memang berada pada suatu perbedaan. Pada awal mula diciptakan juga manusia sudah diberikan suatu perbedaan, ada yang laki dan ada yang perempuan, sehingga perbedaan ini melekat dan selalu ada di tengah kehidupan manusia yang tergabung dalam suatu lingkup sosial masyarakat. Yang berikut, dalam membangun relasi sosial di tengah masyarakat global, ada mengalami tantangan. Tantangannya ialah pengakuan terhadap keberagaman ini tidak diterima. Mengapa tidak diterima? Karena adanya identitas tunggal. Identitas tunggal ini membatasi pada keberagaman. Mereka hanya menerima kesamaan, sehingga terjadinya kelompok-kelompok, dan di dalam kelompok-kelompok tersebut hanya menerima dan mengakui kesamaan yang ada pada kelompok tersebut, sehingga keberagaman yang ada di luar mereka tidak menjadi bagian yang penting di dalam kelompok tersebut. Identitas tunggal ini harus diganti dengan identitas ganda. Identitas ganda di sini dalam artian bukan seorang laki-laki dalam suatu saat harus menjadi perempuan atau sebaliknya. Tetapi identitas ganda yang dimaksud di sini adalah adanya pengakuan bahwa keberagaman itu ada dan melekat di dalam pribadinya sendiri atau di dalam kelompok tersebut. Di dalam kelompok yang katakanlah kelompok Kristen sendiri, walaupun sama-sama kelompok Kristen, tetapi juga terdapat perbedaan baik dalam pola pikir dan lain sebagainya. Sehingga identitas ganda itu sebenarnya sudah ada di dalam setiap kelompok. Identitas ganda ini menjadi penting untuk dapat mengakui atas adanya keberagaman. Salah satu contohnya, jika di sekolah-sekolah para orang tua pergi menerima rapor, para orang tua ini berasal dari kelompok yang berbeda. Ada kelompok Kristen, ada kelompok Islam, ada kelompok Hindu dan lain sebagainya. Tetapi mereka disatukan dengan identitas ganda, yakni mereka sama-sama mempunyai tujuan atau mereka berada dalam suatu lingkup yang sama, yakni sebagai orang tua yang hadir di tempat tersebut. Jadi identitas ganda ini sudah melekat di dalam kehidupan kita. Dan pengakuan dan adanya hibriditas membuat dalam relasi lebih santai ketika berada dalam kelompok lain, dan pengakuan atas keberagaman itu bukan suatu hal yang harus ditentang atau ditinggalkan. Next slide. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Kapten. Kesimpulan kami, dalam era globalisasi yang semakin terhubung, dialog antara agama dan pemahaman gender menjadi semakin penting untuk mempromosikan pemahaman yang saling menghargai dan kerjasama lintas budaya. Namun dalam upaya membangun dialog inklusif perlu mengakui tantangan yang muncul, termasuk isu-isu seperti resiprositas, orientalisme, identitas ganda, dan hibriditas. Pertama, dalam konteks dialog antar agama perlu mengakui pentingnya resiprositas dan menghindari apropriasi, terutama mengingat perbedaan kekuasaan di antar pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mengharuskan untuk memperluas pengetahuan tentang agama-agama yang berbeda dan mengakui perspektif perempuan dalam konteks agama tersebut. Penting juga untuk memastikan bahwa dialog dilakukan dengan kejujuran dan kewaspadaan intelektual, serta memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma. Yang kedua, yaitu orientalisme dan stereotip yang terbentuk dalam budaya barat yang seringkali mempengaruhi representasi perempuan muslim dalam media barat yang dijelaskan dalam buku yang kami gunakan. Ini menciptakan gambaran negatif tentang perempuan muslim yang dapat mengaruhi cara mereka dilihat dalam konteks agama dan gender. Penting untuk memahami kompleksitas hubungan antara orientalisme, perbedaan agama, dan gender, serta menghargai keragaman dalam tradisi agama. Yang ketiga itu identitas ganda dan hibriditas yang menawarkan pendekatan yang lebih santai dalam berealisasi di luar kompleks kelompok sendiri.
Ini memungkinkan terjadinya kolaborasi lintas agama dan menghilangkan batas-batas perbedaan. Namun juga perlu dihindari pemikiran logika identitas yang dapat menyisihkan keagamaan dan memicu perbedaan yang tajam dengan orang lain. Mungkin kalau kami boleh dibaca langsung di Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 12. Silakan tepuk tangan. Oke, silakan langsung jawab pertanyaan itu. Ada 3 pertanyaan. Baik, terima kasih kepada kelompok penanggap, kelompok 6 yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Kami akan menjawab. Saya bacakan suatu pertanyaan nomor 1. Langsung jawab. Saya bacakan ulang pertanyaannya. Bagaimana pendidikan era globalisasi ini dapat mengintegrasikan pemahaman yang lebih adil dan seimbang tentang kesetaraan dan budaya untuk melawan orientalisme? Pendidikan era globalisasi ini sangat penting dan tentunya banyak membawa dampak positif dan tentunya ada negatif. Tetapi melalui dampak positif, orang-orang yang di berbagai dunia dapat memahami dan dapat lebih mengenal perbedaan-perbedaan yang ada. Dan bagaimana pendidikan ini dilaksanakan secara globalisasi? Seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa melalui dialog ini melahirkan banyak hal. Salah satunya ialah adanya keterbukaan dan hubungan diri. Yang dimaksud dengan hubungan diri ini ialah orang tidak terbatas pada isolasi. Orang mengisolasi dirinya pada kelompok yang sama, tetapi membuka dirinya terhadap kelompok-kelompok yang lain, sehingga relasi tersebut dapat terjadi secara luas dan tidak terbatas pada satu pemahaman saja atau satu kesamaan. Karena satu kesamaan ini juga dapat menimbulkan perpecahan, karena yang tadi dalam kelompok yang sama juga tentunya ada perbedaan. Dan banyak hal yang telah terjadi kepada era globalisasi dan pendidikan yang berkembang yang memunculkan suatu terobosan-terobosan baru untuk melawan ketidaksetaraan dan orientalisme. Salah satunya ialah adanya gerakan feminisme yang tentunya membela atau mendukung mereka yang selama ini tidak mendapat ketidakadilan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 2, yaitu apakah dengan pemberian Jurgen Moltmann untuk berdialog antara agama dan mengatasi stigma tentang diskriminasi terhadap kesetaraan gender antara agama. Dan Jurgen Moltmann ini kan tadi sudah dijelaskan tentang bahwa dia terus berpandangan mendukung dialog antara agama ini untuk membantu mengatasi stigma-stigma atau diskriminasi yang ada terjadi pada saat ini. Moltmann menekankan bahwa pentingnya interaksi dan individu ini berinteraksi dengan individu dengan berbagai tradisi keagamaan yang ada untuk memperdalam pemahaman antara agama yang satu dengan agama lain untuk menghindari yaitu prasangka-prasangka buruk yang akan terjadi. Secara khususnya mengatasi ini yaitu dengan diskriminasi tadi, kita harus itu menghilangkan pemikiran diskriminasi itu dan lebih menunjukkan bahwa kesetaraan gender juga dalam konteks agama ini penting untuk melibatkan dialog eksplisit dalam dialog tersebut. Oleh karena itu, Moltmann di sini dapat membantu mengatasi bahwa pendekatan ini perlu diperkuat dengan perspektif gender yang pastinya berfokus untuk
menangani diskriminasi, juga kesetaraan gender antara agama yang satu dengan agama yang lain. Mungkin ini dari kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana budaya dan spiritualitas dilakukan bersamaan dalam menciptakan dialog antara agama? Jika budaya dan agama dilihat oleh beragama sebagai bagian yang berbeda. Nah, dalam konteks dialog antara agama, pemahaman tentang kedalaman budaya sangat penting. Budaya ini adalah bagian penting dari siapa mereka dan seringkali mempengaruhi keyakinan dan cara mereka beribadah. Jadi ketika kita ingin mengerti spiritualitas mereka, kita juga perlu mengetahui budaya mereka. Misalnya setiap anggota kelompok berbagi tentang budaya dan tradisi keagamaan mereka. Mereka menceritakan bagaimana nilai-nilai budaya mereka memengaruhi keyakinan dan praktek keagamaan mereka. Contohnya acara halal bihalal yang kita sudah laksanakan itu, mereka punya budaya untuk saling toleransi, bersama, saling menghormati. Itu juga merupakan nilai-nilai dari spiritualitas atau keagamaan yang masing-masing. Jadi di situ budaya dan spiritualitas itu bisa diterapkan bersamaan dan dalam menciptakan dialog antara agama. Dengan itu dialog antara agama dapat menjadi lebih terbuka, bermakna, dan memperkaya pengalaman spiritual individu atau komunitas. Mungkin ada tambahan. Silakan, masih ada lagi kelompok yang menjawab. Sudah. Nah, kelompok kenapa? Nah, silakan dari jawaban mereka mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebut nama sama nim ya. Saya ingin menanggapi. Iya. Perkenalkan nama saya Randy NIM 186. Saya ingin menanggapi pertanyaan kedua. Nah, teman-teman yang tadi teman-teman sudah sampaikan itu sudah baik. Memang saya ingin menanggapi sedikit. Nah, teman-teman, memang spiritualitas dan juga budaya ini dua hal yang sangat berkaitan. Kenapa? Kalau misalnya spiritualitas sendiri itu kan dia merujuk kepada suatu konsep yang sangat luas. Di situ dilihat sebagai dimensi antara manusia dan juga sesuatu yang lebih luas dari manusia sendiri. Nah, tetapi teman-teman, spiritualitas itu bisa muncul bukan saja dari agama sendiri, tapi bisa saja spiritualitas itu muncul ketika manusia memiliki konsep budaya sendiri. Jadi bukan saja spiritual itu dari agama, tapi bisa saja dari budaya. Nah, kemudian teman-teman, untuk menciptakan dialog, kalau misalnya kita lihat tadi yang teman-teman sudah sampaikan, di situ teman-teman mau membedakan antara spiritualitas dan juga budaya. Nah, padahal kalau misalnya kita bicara soal dialog, berarti kita bicara soal bagaimana kita terbuka untuk menerima setiap perbedaan itu. Tetapi yang teman-teman sekarang itu kita bisa lihat bahwa itu membedakan antara spiritualitas dan juga budaya itu sendiri. Padahal kan spiritualitas itu kan muncul bisa saja bukan dari agama tetapi dari budaya itu sendiri. Nah, bagaimana teman-teman melihat ini? Di luar dari perbedaan gender yang teman-teman sampaikan tadi, bagaimana teman-teman melihat ini dari konsep spiritualitas dan juga budaya itu sendiri? Mungkin Feli bisa kasih contoh juga bagaimana budaya mempengaruhi spiritualitas seseorang. Misalnya, kalau kita budaya, contohnya, misalnya saya orang Timur. Nah, kalau misalnya kami di sana juga, misalnya tentang apa? Menghormati leluhur misalnya. Misalnya menghormati leluhur, misalnya kita pergi ke kuburan untuk menyiram rangka, istilahnya itu bakal lili. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari konsep budaya. Sebelum lahirnya agama itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari konsep budaya itu sendiri. Makanya dinamisme. Bagaimana teman-teman dari sini? Spiritualitas, karena spiritualitas itu muncul karena atas dasar agama itu sendiri, tetapi bisa saja muncul atas dasar budaya itu sendiri. Mungkin seperti itu. Sudah masuk kelompok?
Silakan. Hah? Masih kenapa tidak Apa? kosan saya? Nanti bisa ada yang menanggapi. Ada lagi ya, silakan. Ya, terima kasih Kak. Yang pertanyaan Nama nih? Saya 71 169. Siapa? Ya, Kak. Heri. Saya ingin menanggapi jawaban kami dari mana tadi. Saya ingin juga meminta apakah dengan permintaan Jurgen Botman ini ada langkah-langkah untuk mengatasi atau untuk menghilangkan stigma-stigma terhadap kesetaraan gender antar agama itu. Langkah-langkah lebih konkret itu Pak. Oke. Itu dia. Masih ada lagi kelompok tetangga? Mas satu. Kenalkan nama saya Yusuf Bulan dengan jumlah 2021 masuk 30. Saya ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana pendidikan di era globalisasi ini dapat mengintegrasikan pemahaman yang lebih adil dan seimbang tentang kesetaraan dan budaya untuk melawan orientalisme. Kau tanya ulang lagi tadi. Tadi udah dijawab sama si Aldi. Nah mungkin masih ada yang ini. Tadi kan sudah dijawab siapa Aldi. Kau yang jawab tetap. Oke, baik. Nomor 2 mungkin saya akan jawab bagaimana John Mormon ini langkah-langkah untuk mengatasi stigma diskriminasi. Pastinya diskriminasi itu kan menjauhkan, berarti kita perlu namanya ya mendekatkan misalnya ke orang misalnya ya, angkat dia ke pedalaman, misalnya orang yang pedalaman atau sesama kita misalnya Batak, ada orang yang pedalaman, biasanya orang yang seperti itu kita misalnya dari sudah bisa dibilang kota lah, dibilang datang pasti bilang oh ini jorok orangnya, ini ngapain ditemani, itu diskriminasi. Nah untuk caranya itu kita menghindarkan yang namanya itu pemikiran seperti itu. Kita lebih baik dekati, berteman, lebih baik kita pasti tahu gimana di yang mereka hadapi di tempat mereka, bahwa mereka harus bilang seperti ini, misalnya dia kekurangan air di situ lah. Jadi kita di kota sudah dapat sering air, nah kita perlu untuk mendekatkan di situ bahwa lebih baiknya itu seperti lebih mendekatkan kepada mereka seperti itu. Baik, terima kasih. Kami akan menanggapi kembali dari jawaban nomor 3 terkait dengan budaya dan spiritualitas. Budaya yang kami bahas di dalam paper ini berkaitan dengan suatu kebudayaan yang lebih mengutamakan laki-laki atau maskulinitas itu lebih dibandingkan perempuan, sehingga perempuan di sini tidak mendapat tempat. Nah ini suatu budaya yang sudah ditanamkan dan ada juga di dalam keagamaan, sehingga di dalam keagamaan itu sendiri lebih mementingkan laki-laki untuk memimpin, sedangkan perempuan ya katakanlah nomor 2 seperti itu, sehingga maskulinitas ini menciptakan ketidaksetaraan gender. Sedikit lagi mungkin menambahi yang nomor 2 tadi. Tadi itu hanya menjawab bagian diskriminasinya. Bagaimana dengan untuk kesetaraan gendernya? Mungkin kesetaraan gender ini ya pastinya menghargai pendapat antara pendapat perempuan. Jangan hanya kita memikirkan seperti laki-laki hanya mengandalkan pemikiran sendiri saja, tapi memikirkan juga bagaimana pendapat dari
pihak dari orang perempuan juga seperti itu. Terima kasih. Iya. Bisa ada lagi kelompok penangkap? Cukup? Saya tapi tidak bisa jawab saya menangkap. Nah, silakan Tar, terus lagi. Terima kasih teman-teman. Teman-teman yang bisa jawab nanti cuma sebagai dari pernyataan gitu. Nah, teman-teman kalau di sini yang saya lihat teman-teman tadi jelaskan, ini kan kalau berkaitan dengan saya memahami bahwa yang teman-teman fokus di sini perbedaan yang dimana antara laki-laki dan perempuan sendiri. Tetapi kalau di sini juga dia akan teman-teman sampaikan, teman di situ ada sampaikan bahwa pandangan barat dan juga timur tidak sama. Nah di situ pandangan barat di mana mereka istilahnya lebih memprioritaskan suku mereka dibandingkan melihat kebudayaan yang ada dari pribumi itu sendiri. Nah sehingga itu yang tadi saya tambahkan seperti itu. Karena di situ teman-teman tidak bisa jelaskan di masalah gender itu, tapi ada berkaitan juga dengan pandangan barat dan juga timur. Mungkin ketangkapan kelompok lagi. Ya. Beda. Oke, silakan dari kelompok di floor 3 orang boleh. Masih ada waktu 10 menit untuk ini. Floor silakan ada yang bertanya. Iya. Siapa namanya? 1 orang ya. Oh 2. Nama sama nim bagian belakang aja. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Kohab Siburian dengan NIM 305. Baik, kalau saya tertarik di materi penjelasan tentang gender dan ya ini pertama juga saya melihat dari segi penulisan Twitternya ada sedikit banyak itu seperti penulisan gender yang G-nya jadi J dan mungkin masih ada 1-2 lagi. Selanjutnya langsung saja ke pertanyaan saya. Yang pertama itu bagaimana teman kelompok dalam memahami materi yang teman kelompok presentasikan jika ada pertanyaan yang mengatakan jika ada pernyataan yang mengatakan bahwasannya pada dasarnya itu memang patriarki itu tidak dapat diubah dengan cara feminisme, karena pada awalnya bahkan di Alkitab itu Hawa itu hadir untuk menemani Adam, bukan untuk menyeimbangi Adam, seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana teman kelompok jika dihadapkan dengan sebuah pertanyaan yang mengatakan lebih baik patriarki atau patriarkan yang memanusiakan manusia daripada gerakan feminisme yang menyuarakan kesetaraan? Itu yang pertama, karena pada dasarnya berangkat dari pemahaman itu sangat susah untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan itu karena memiliki keunikan masing-masing. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan kamu pertama ini langsung spesifik gimana? bagaimana teman-teman menyikapi atau menjawab pertanyaan jika ada pernyataan yang mengatakan lebih baik patriarki yang memanusiakan manusia ketimbang gerakan feminisme itu yang menyuarakan kesetaraan. Mungkin itu. Yang kedua ada. Mungkin itu dulu kan, mengingat waktu. Silakan. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Armando Tabudeno dengan NIM 71/2021-004. Di sini pertanyaan saya berangkat dari kesimpulan yang teman-teman kelompok buat, yang dimana pertanyaan pertama saya, dalam konteks identitas ganda, bagaimana cara terbaik untuk menghargai keragaman tanpa terjebak dalam logika identitas yang dapat memperuncing perbedaan? Terus yang kedua, apa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kejujuran dan kewaspadaan intelektual dalam dialog lintas agama dan gender? Terima kasih. Coba diulang lagi. Diulang lagi. Yang mana? Yang 1, 2. Kedua. Ada dua-duanya. Dalam konteks identitas ganda, bagaimana cara terbaik untuk menghargai keragaman tanpa terjebak dalam logika identitas
yang dapat memperuncing perbedaan. Terus yang kedua, apa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kejujuran dan kewaspadaan intelektual dalam dialog lintas agama dan gender? Baik, terima kasih kepada sebelah yang sudah memberikan pertanyaan. Kami dari grup komunikasi akan menjawab terlebih dahulu dari saudara Tohal. Yang pertama, bahwa tidak ada gerakan patriarkal yang memanusiakan manusia, karena di dalam patriarki sendiri itu menciptakan suatu hubungan antara subjek dan objek. Jadi tentu saja tidak relevan untuk atau tidak adanya kesetaraan, karena objek seakan-akan menjadi dia menjadi orang yang tertindas dan dipaksakan untuk melakukan apa yang diperintah oleh subjek. Itu yang pertama. Dia mau tambahkan, silakan. Pertanyaan Armando. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Hernando. Pada pertanyaan yang pertama, jadi bagaimana identitas ganda itu agar tidak terjebak pada logika identitas. Seperti itu. Baik, untuk agar tidak terjebak pada logika identitas sendiri, ya melalui penerimaan terhadap identitas ganda itu sendiri. Yang dimana identitas ganda ini membantu kita untuk keluar dari logika identitas, karena logika identitas membatasi kita bahwa kita hanya menentukan yang sama dengan kita, sedangkan yang berbeda dengan kita yang kita tidak pandang seperti itu. Makanya melalui identitas ganda membantu kita untuk dapat berelasi atau keluar dari logika identitas itu sendiri. Mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman saya. dilakukan dengan kejujuran atau kewaspadaan. Ciri-ciri yang dari kejujuran dan
kewaspadaan itu adanya sikap keterbukaan, dialog antara agama. Jadi sikap inklusif atau sikap keterbukaan untuk mewaspadai intelektual dan akan dibabakan oleh Sudah? sudah. Armando? Ya. Mungkin tanggapan sedikit terkait pertanyaan nomor 2. Nah, berdasarkan dari apa yang telah teman-teman jawab tadi, lantas bagaimana cara kita memastikan bahwa setiap individu itu merasa memiliki ruang untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma dominan dalam dialog lintas budaya. Kami akan kembali menjawab. Bagaimana agar individu tersebut tidak adanya tekanan. Dalam paper kami juga sudah ada sedikit mencantumkan mengenai teori hubungan diri. Di mana teori hubungan diri ini muncul akibat adanya rasa empati terhadap para perempuan yang sebelumnya dalam kita katakan selalu diisolasi atau mereka dan dinomorduakan, kemudian mereka selalu diisolasi dari para maskulin sehingga mereka tidak selalu mendapat tempat. Nah, melalui teori hubungan diri ini mengajarkan bahwa perempuan ini juga memiliki tempat yang penting melalui pengalaman mereka dan melalui pengalaman mereka terhadap pernyataan Allah di dalam kehidupan mereka. Jadi melalui hubungan diri, mereka membuka diri terhadap isolasi yang mengisolasi mereka, atau mereka memberanikan diri untuk bersosial di luar dari kelompok yang sama dengan mereka. Artinya ada kemauan untuk keluar dari hal yang mengekang mereka, atau dapat dikatakan mereka berani untuk berrelasi dengan kelompok lain. Dalam hal ini kelompok yang berbeda dengan dia, sehingga ada hal baru yang dia dapat dari kelompok tersebut. Karena di dalam kelompok yang sama dengan dia mendapat tekanan, sehingga melalui hubungan diri dia membangun relasi dengan kelompok lain. Mungkin itu saja dari kami kelompok kami. Oke, tidak ada ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Nanti yang sudah video, nanti kirim ke grup ya. Oke, jadi